Namaku Mira, usia 53 tahun. Sudah hampir setahun aku hidup sendiri setelah suamiku meninggal. Rumah tua peninggalannya di pinggir kota, kini terasa terlalu sepi. Toko kelontong kecil yang dulu kami jalankan pun sudah lama tutup, karena aku tak sanggup lagi berdiri lama. Lututku sering nyeri, dan penglihatanku mulai kabur bila malam tiba. Ketika anak semata wayangku Risa memintaku tinggal di rumahnya, aku tahu itu bukan sekadar ajakan kasih. Ada kekhawatiran di matanya tentang aku yang sudah renta dan sendirian, dan mungkin juga tentang biaya yang tak cukup untuk membayar pembantu. Biar ibu nggak sendiri, katanya lembut, menggenggam tanganku di dapur yang kini terasa dingin tanpa suara tawa suamiku. Aku mengangguk saja. Dalam hati aku tahu, rumahku sudah tak lagi menjadi tempatku pulang. Rumah Risa dan suaminya, Denny, tak terlalu besar tapi rapi. Letaknya di kompleks perumahan baru, dengan pagar putih dan taman kecil di depan. Hari pertama aku menjejakkan kaki di sana, udara pagi terasa asing. Wangi sabun dan kopi bercampur menjadi aroma rumah muda, bukan rumah yang kutahu dulu. Risa memelukku lama sebelum berangkat kerja di hari pertamaku di sana. Ibu istirahat aja ya, jangan kebanyakan beresin rumah. Denny bisa bantu. Aku hanya tersenyum. Iya nak, ibu nggak apa-apa. Denny keluar dari kamar dengan kemeja rapi, membawa tas kulit di tangan. Ia menatapku sopan dan menunduk sedikit. Pagi Bu, selamat datang di rumah kami, suaranya tenang, dalam dan berwibawa. Ada kesopanan yang membuatku sedikit kikuk. Pagi Den, maaf kalau nanti ibu banyak merepotkan, jawabku canggung. Ia menggeleng. Enggak Bu, rumah ini rumah ibu juga. Aku tersenyum, tapi di dada ada getaran aneh, bukan karena kata-katanya, tapi karena nada suaranya yang begitu lembut, hampir seperti dulu almarhum suamiku kalau sedang menenangkan hatiku. Hari-hariku di rumah itu mengalir sederhana. Pagi-pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan untuk Risa dan Denny. Setelah mereka berangkat, aku menyapu lantai, mencuci piring, dan sesekali menjemur pakaian di halaman belakang. Ada suara burung dan angin yang menembus daun pisang. Cukup menenangkan, tapi tetap menyisakan sepi. Setiap kali jam menunjukkan pukul 5 sore, aku duduk di kursi ruang tamu sambil menatap jam dinding. Biasanya Risa pulang duluan, tapi sering juga Denny yang datang lebih awal. Saat ia tiba, aku sering melihatnya meletakkan laptop di meja, lalu duduk diam dengan wajah lelah. Kadang aku ingin menyapanya, tapi selalu ada rasa canggung yang menahan lidah. Entah kenapa ada jarak tak terlihat antara kami berdua. Jarak yang membuatku takut menatap matanya terlalu lama. Malam hari, rumah kembali tenang. Risa dan Denny bercakap-cakap di kamar mereka, sementara aku mendengarkan dari ruang kecilku di sebelah dapur. Kadang terdengar tawa mereka, kadang hanya suara langkah pelan menuju kamar mandi. Di saat seperti itu, aku memejamkan mata dan berdoa agar anakku selalu bahagia. Tapi di sela doa itu ada rindu yang menetes. Rindu akan masa-masa ketika aku masih punya seseorang yang menatapku dengan kasih. Suatu malam, aku terbangun karena ingin mengambil air minum. Saat berjalan menuju dapur, aku mendengar suara lembut dari ruang tamu. Lampu belum dimatikan. Denny duduk di sofa, menatap layar televisi tanpa suara. Matanya terlihat kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku sempat ragu untuk lewat, tapi akhirnya melangkah pelan. "Belum tidur, Den?" tanyaku pelan. Ia menoleh, tersenyum tipis. "Belum bisa, Bu. Lagi banyak pikiran." Aku berdiri di ambang dapur, menatapnya sebentar. "Kerjaan ya?" tanyaku lagi. "Iya," jawabnya singkat, lalu mematikan televisi. "Ibu juga belum tidur?" "Haus aja," kataku sambil menuang air ke gelas. Suasana hening sejenak, hanya bunyi detak jam dan angin di luar. Aku menatap bayangannya di dinding, lalu berkata lirih, "Jangan terlalu dipikirin, Den. Kadang hidup nggak perlu selalu kuat, kadang cukup dijalani aja." Ia menatapku lama, wajahnya tampak lembut, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit kuterjemahkan. Entah rasa terima kasih, entah kesepian. "Makasih, Bu," katanya akhirnya, pelan sekali. "Ibu istirahat ya." Aku mengangguk dan kembali ke kamar. Tapi malam itu,
Mataku tak kunjung terpejam. Kata-katanya terus terngiang bersama tatapan yang entah kenapa terasa begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku merasa jantungku berdetak bukan hanya karena hidup, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum bisa kuterima, tapi juga tak bisa kuabaikan. Pagi itu matahari menembus tirai jendela kamar, menandai awal hari yang baru di rumah Risa dan Denny. Aku sudah bangun lebih dulu seperti biasa, menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Denny keluar dari kamar lebih dulu, sementara Risa masih bersiap di dalam. "Pagi, Bu," sapa Denny sambil menarik kursi dan duduk di meja makan. "Pagi, Den. Sudah saya siapkan sarapannya." Risa sebentar lagi keluar, jawabku sambil menuang teh ke gelasnya. Ia tersenyum, tapi wajahnya tampak masih lelah. Kantung matanya sedikit menghitam. "Belum tidur semalam?" tanyaku spontan. Ia mengangguk pelan. "Sedikit lembur, Bu." Aku mengangguk, tapi dalam hati ada rasa khawatir yang aneh. Seperti ingin memastikan ia makan cukup, tidur cukup, hidupnya baik-baik saja. Risa keluar dari kamar, tersenyum seperti biasa, lalu memelukku sebelum berangkat kerja. "Ibu nggak usah nyapu banyak-banyak ya hari ini," katanya lembut. Aku mengangguk sambil tersenyum. Tapi setelah mereka berdua pergi, aku sadar, di dalam rumah ini waktu berjalan sangat lambat. Aku mencoba sibuk, menyiram bunga, mengelap meja, melipat baju. Tapi di sela-sela pekerjaan itu, pikiranku sering melayang pada Denny. Entah kenapa wajahnya tadi pagi terasa lain, ada lelah yang seperti ingin aku pahami. Menjelang sore, hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Risa mengirim pesan bahwa ia harus lembur di kantor. "Ibu jangan tunggu ya, aku pulang malam." Aku membaca pesan itu 2 kali. Lalu menaruh ponsel di meja. Beberapa menit kemudian terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Denny pulang lebih awal. Jas hujannya basah kuyup. "Ya ampun, hujan deras begini," kataku sambil berdiri. Ia hanya tersenyum kecil menaruh tas, lalu melepas sepatu di depan pintu. "Ibu belum makan malam?" "Belum, nunggu kalian," jawabku. "Risa lembur," katanya, duduk di sofa. Aku menuju dapur, menyiapkan teh hangat untuknya. Saat ku bawa ke ruang tamu, Denny tampak memandangi hujan di luar jendela. Wajahnya tampak tenang, tapi tatapannya kosong. Aku meletakkan cangkir di meja, lalu duduk di kursi seberang. "Capek ya, Den?" tanyaku pelan. Ia menatapku tersenyum samar. "Lumayan, Bu, tapi kayaknya bukan cuma badan yang capek." Aku terdiam. "Maksudnya?" Ia menarik napas panjang. "Kadang saya ngerasa kerja keras terus, tapi nggak tahu buat siapa. Rumah, pekerjaan, semua berjalan, tapi saya kayak nggak di situ." Aku menatap wajahnya lama. Ada kejujuran yang membuat dadaku sesak. Aku tahu rasa itu. Kesepian yang datang bahkan saat kamu punya segalanya. "Dulu waktu suami ibu masih ada, kami juga pernah begitu," kataku perlahan. "Capek, jenuh, tapi tetap jalan. Karena di ujungnya, selalu ada rasa sayang yang menguatkan." Ia menatapku, matanya berkilat pelan. "Ibu hebat ya, bisa ngomong setenang itu." Aku tersenyum kecil. "Bukan hebat, Den, cuma sudah terlalu lama hidup. Jadi tahu rasanya bertahan." Hening sejenak. Hujan makin deras di luar. Lalu tiba-tiba listrik padam. Rumah jadi gelap kecuali cahaya redup dari luar jendela. "Waduh, mati lampu," gumamku. "Biar saya nyalain lilin, Bu," katanya sambil berdiri. Ia berjalan ke dapur, mengambil lilin, menyalakannya, lalu meletakkannya di meja ruang tamu. Cahayanya bergetar lembut, menerangi wajah kami berdua. Dalam cahaya itu, aku melihat matanya dengan jelas. Hangat, tapi menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Terima kasih, Den," kataku. Ia duduk lagi, menatap api kecil di antara kami. "Kayak tenang ya, Bu, kalau begini." Aku mengangguk pelan. Kadang tenang datang bukan karena tempatnya, tapi karena ada orang yang bikin kita nggak ngerasa sendirian. Ia tersenyum, lalu diam cukup lama. Aku tahu seharusnya aku pergi ke kamar saat itu juga, tapi entah kenapa aku tetap duduk. Suara hujan jadi latar yang menenangkan,
dan sesekali angin membuat lilin bergoyang. Di momen itu, waktu seakan berhenti. Hanya dua orang duduk berhadapan dalam diam, di antara hujan dan cahaya kecil. Tidak ada yang diucapkan, tapi aku bisa merasakan sesuatu mulai berubah, pelan tapi nyata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah itu, aku tidak merasa seperti tamu. Tapi juga bukan sekadar ibu mertua. Aku hanya seorang perempuan yang tiba-tiba mengingat lagi rasanya diperhatikan, walau sebentar saja. Sejak malam hujan itu, entah mengapa, rumah ini terasa sedikit berbeda. Bukan karena sesuatu yang tampak, tapi karena sesuatu yang terasa. Ada keheningan yang tak sama, ada jarak yang berubah arah. Beberapa hari berlalu, hujan sudah reda, tapi sisa dinginnya masih menempel di udara pagi. Aku seperti lebih sering memperhatikan Denny tanpa sengaja cara dia menyalakan mesin mobil, cara ia menatap secangkir kopi sebelum meminumnya, bahkan langkah pelannya saat menuruni tangga. Semua hal kecil yang dulu tak kuhiraukan, kini terasa begitu nyata. Pagi itu, Risa sudah berangkat lebih dulu. Katanya ada rapat pagi di kantor. Aku seperti biasa sibuk di dapur, menyiapkan sarapan. Denny keluar dari kamar, mengenakan kemeja biru muda. Aku menoleh sebentar, lalu buru-buru kembali menatap piring di meja agar tidak terlihat kikuk. "Pagi, Bu," sapanya lembut. "Pagi, Den. Kopinya saya buat agak manis biar nggak terlalu pahit kayak kemarin," jawabku sambil tertawa kecil. Ia ikut tersenyum. "Ibu ingat ya, Bu Tum." Aku menunduk. "Tentu, saya kan yang buatkan tiap pagi." Kami sarapan dalam diam. Sesekali ia berbicara tentang pekerjaannya, tentang klien yang rewel atau target yang belum tercapai. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali menimpali dengan pertanyaan ringan. Rasanya seperti kembali menjadi seseorang yang berguna. Setelah ia berangkat, aku membersihkan meja seperti biasa, tapi kali ini tanganku bergetar sedikit. Cangkir yang tadi ia gunakan masih hangat. Aku memegangnya lebih lama dari seharusnya, lalu cepat-cepat menaruhnya di wastafel. "Astaga, Mira," gumamku lirih. "Apa yang kau pikirkan?" Aku menatap wajahku di pantulan jendela dapur. Wajah perempuan tua dengan rambut mulai memutih, kulit berkerut, dan mata yang lelah. Tak ada alasan logis untuk merasa seperti ini. Tapi justru perasaan seperti itulah yang paling sulit dijelaskan. Siang harinya, aku ke halaman belakang untuk menjemur pakaian. Udara cerah, tapi matahari tidak terlalu terik. Saat sedang menjemur, tiba-tiba ku dengar suara dari ruang tamu, suara pintu terbuka, dan langkah kaki masuk. Aku kaget. "Risa sudah pulang," pikirku. Aku berjalan pelan ke dalam. Ternyata Denny yang datang. "Lo, Den, pulang siang-siang?" tanyaku heran. Ia tersenyum tipis, meletakkan map kerja di meja. "Rapat dibatalkan, Bu. Saya kerja dari rumah aja hari ini." Aku mengangguk. "Kalau gitu saya buatkan makan siang ya." "Gak usah repot, Bu. Saya bisa pesan online." Aku menatapnya sejenak. "Ah, gak usah. Makan masakan rumah lebih enak," kataku sambil tersenyum. Dan tanpa menunggu jawaban, aku menuju dapur. Denny hanya diam, tapi aku tahu dari suaranya ia tidak keberatan. Aku memasak sayur asam dan ikan goreng menu sederhana yang dulu disukai almarhum suamiku. Denny datang ke dapur, mungkin karena mencium aroma masakan. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku. "Harumnya, Bu, kayak masakan ibu saya dulu." Aku menoleh, sedikit terkejut. "Ibumu?" "Iya," katanya pelan. Saya jadi ingat waktu kecil. Setiap pulang sekolah, rumah selalu wangi begini. Aku tersenyum samar, tapi ada perasaan hangat yang tiba-tiba menyusup. Sesuatu di dalam diriku terasa disentuh oleh kenangan itu. "Kalau gitu, anggap aja ini makan siang nostalgia," kataku pelan. Kami tertawa kecil. Kami makan di meja kecil dekat jendela. Suasana sederhana, tapi entah kenapa terasa tenang. Denny bercerita lebih banyak hari itu tentang masa kecilnya di kampung, tentang ibunya yang meninggal waktu ia kuliah, tentang bagaimana ia berjuang sendirian sebelum akhirnya menikah dengan Risa. Aku mendengarkan dengan lembut, tanpa menginterupsi. Saat ia bercerita, ada ketulusan yang terasa begitu dalam.
Dan di sela ceritanya, aku melihat sisi dirinya yang mungkin tak banyak diketahui orang lembut, tapi penuh luka yang disembunyikan. Kadang saya iri sama orang-orang, Bu, katanya tiba-tiba. Mereka bisa pulang dan masih ada orang tua yang nyambut di rumah. Saya nggak punya itu lagi. Aku menatapnya lama, hati kecilku bergetar. Kalau begitu, anggap aja sekarang kamu punya, ucapku lirih. Ia menatapku, matanya seolah mencari sesuatu di dalam diriku. Makasih, Bu. Ada jeda sunyi di antara kami, hanya suara angin dari jendela. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, pura-pura merapikan piring. Tapi aku tahu, sesuatu baru saja berubah dalam cara kami saling memandang. Sore hari, Risa pulang. Aku berusaha bersikap biasa saja, tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang terus bergetar. Saat makan malam bertiga, aku mendengar mereka berbicara tentang pekerjaan, rencana liburan, hal-hal kecil. Aku ikut tertawa, tapi ada rasa bersalah yang menyelinap di sela senyumku. Malamnya, setelah semua tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu kupadamkan, hanya tersisa cahaya bulan dari luar. Aku memejamkan mata, tapi bayangan Denny suaranya, tatapannya terus muncul di kepala. Aku mencoba berdoa. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi padaku? Tapi doa itu tak menenangkan, justru membuat dadaku semakin sesak. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, yang tak tahu kapan akan runtuh. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Saat ke dapur, Denny sudah di sana, sedang membuat kopi sendiri. Ia menatapku lalu tersenyum kecil. Wah, kali ini gantian ya Den yang buat kopi, kataku pelan. Iya, Bu. Sekali-sekali biar ibu nggak capek. Aku tertawa kecil. Terima kasih. Kami duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Tapi justru keheningan itu yang membuat suasana terasa penuh. Setiap kali matanya menatapku, aku merasa seluruh pikiranku kacau. Ia lalu berkata pelan, Bu, saya nggak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini saya merasa rumah ini lebihlah hidup. Aku terdiam. Maksudmu? Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Entahlah, mungkin karena ada ibu, aku menunduk. Jantungku berdetak cepat, tapi aku menahan diri untuk tidak menunjukkan apapun. Saya cuma pengisi rumah, Den, jangan bilang begitu. Ia tersenyum. Justru kadang, pengisi rumah itu yang bikin rumahnya terasa penuh. Aku tak bisa membalas, hanya diam memandangi cangkirku yang hampir kosong. Ketika ia berangkat kerja, aku berdiri di teras, melihat mobilnya menjauh. Hembusan angin pagi membawa aroma bensin dan daun basah, tapi yang paling kuat adalah sisa perasaan yang tak bisa kusebut namanya. Hari itu aku sadar, aku sedang berada di persimpangan, antara rasa yang seharusnya tidak ada, dan kenyataan yang terlalu tenang untuk disangkal. Dan sejak saat itu, setiap langkah di rumah ini terasa berbeda seperti ada bayangan yang selalu mengikuti. Bahkan ketika mata tak lagi menatap. Sejak hari itu, aku mulai lebih berhati-hati. Aku berusaha menjaga jarak tanpa terlihat menjaga jarak, berbicara secukupnya tanpa terdengar dingin, dan tersenyum sewajarnya tanpa menyimpan makna di baliknya. Tapi ternyata menjaga hati jauh lebih sulit daripada menjaga sikap. Karena yang mulai berubah bukan caraku memandang Denny, melainkan caraku memandang diriku sendiri. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih lembab, embun menempel di kaca jendela. Aku berdiri lama di depan cermin, memandangi bayangan wajah yang sudah penuh garis waktu. Aku bukan perempuan muda lagi, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam diriku yang terasa hidup kembali. Aku takut mengakuinya, tapi rasanya seperti ada bunga yang mekar pelan-pelan di dada setelah lama layu. Saat aku menyiapkan sarapan, Denny keluar dari kamar dengan rambut masih basah. Risa belum bangun mungkin karena semalam lembur. Ia menatapku lalu tersenyum. Wah, ibu udah sibuk aja pagi-pagi. Namanya juga ibu rumah tangga, jawabku ringan. Kalau nggak sibuk, nanti malah bingung mau ngapain. Ia tertawa kecil lalu duduk di meja makan. Saya bantu ya. Nggak usah, Den. Nanti malah berantakan, kataku cepat. Tapi ia tetap berdiri di dekatku, mengambil piring, menata sendok, melakukan hal-hal kecil yang membuat jarak di antara kami terasa terlalu dekat.
Sesekali lenganku bersentuhan dengan tangannya saat kami sama-sama meraih sesuatu di meja. Sentuhan kecil itu tak berarti apa-apa, tapi tubuhku bereaksi seperti baru pertama kali disentuh setelah bertahun-tahun. Aku pura-pura tenang, tapi jantungku berdetak terlalu keras. "Risa belum bangun?" tanyaku sambil menatap Wajan. "Masih tidur kayaknya," jawabnya pelan. Aku mengangguk, berusaha fokus pada masakan di depanku. Tapi suasana pagi itu terasa lain. Hening, tapi bukan hening yang kosong. Ada sesuatu yang berputar di udara. Halus, tapi membuatku gugup. Setelah sarapan siap, Denny mengambilkan kursi untukku. "Duduk, Bu. Biar saya yang tuangin." Aku terkejut kecil. "Loh, kamu tamu di dapur, kok malah nyuruh saya duduk?" "Bukan tamu," katanya. "Rumah ini rumah ibu juga." Kalimat itu terdengar biasa, tapi di telingaku terasa seperti bisikan yang lembut sekali. Aku tersenyum tipis dan duduk. Kami makan berdua, berbicara seadanya, membiarkan keheningan jadi bahasa yang lain. Ketika Risa akhirnya bangun dan bergabung, aku cepat-cepat mengalihkan perasaan itu jauh ke dalam. Aku menyibukkan diri dengan mencuci piring, menyapu, menata bunga, apa saja yang bisa membuat pikiranku berhenti memutar wajah Denny. Tapi semakin aku berusaha melupakannya, semakin sering bayangan itu muncul. Siang hari, Risa berangkat ke kantor, sementara Denny memutuskan bekerja dari rumah. Ia duduk di ruang tamu dengan laptop di meja. Aku di dapur, tapi dari posisi itu aku bisa melihatnya. Kadang aku memperhatikan tanpa sengaja, caranya mengetik, sesekali mengusap pelipis, atau menatap layar dengan alis berkerut. Aku tahu itu salah, tapi sulit berhenti. Sekitar pukul 2 siang, listrik tiba-tiba padam lagi. Aku mendengar Denny menghela napas panjang. "Aduh, kerjaan lagi deadline, malah mati lampu." Aku mendekat. "Masih lama kayaknya, Den. Biasanya 1 jam baru nyala." Ia bersandar di sofa. "Ya udah, mau gimana lagi?" Aku tersenyum kecil. "Mau saya buatkan minuman?" "Boleh, Bu." "Teh aja kalau ada." Aku masuk ke dapur dan menyiapkan teh. Saat ku bawa ke ruang tamu, ia sudah tidak lagi menatap laptop, melainkan menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik turun, seperti mengulang hari yang pernah kami lalui beberapa waktu lalu. Aku meletakkan cangkir di meja, lalu ikut duduk agak jauh. "Denny," panggilku pelan. "Kamu capek ya?" Ia menoleh. "Enggak terlalu, cuma lagi banyak yang dipikirin." "Kerjaan?" tanyaku lagi. "Sebagian iya," katanya. "Tapi entah kenapa, belakangan ini saya sering ngerasa aneh. Kayak ada sesuatu yang berubah. Tapi saya nggak tahu apa." Aku menatap wajahnya, mencoba mencari arti dari ucapannya. Ia tampak jujur, tapi di balik nada suaranya ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang seolah juga sedang ia sembunyikan dari dirinya sendiri. "Perubahan nggak selalu buruk," kataku akhirnya. "Kadang itu cuma tanda kalau kita mulai ngerasa hidup lagi." Ia menatapku lama. "Ibu juga ngerasa gitu?" Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku ingin bilang iya, tapi lidahku keluh. Lalu ia tersenyum samar. "Ibu orang yang aneh. Tenang, tapi hangat. Rumah ini jadi beda sejak ibu datang." Aku tertawa kecil, berusaha menutup kegugupan. "Beda gimana?" "Gak tahu," katanya sambil menggeleng. Rasanya kayak ada yang pulang. Kalimat itu menggantung di udara, membuat jantungku kembali berdebar. Aku menunduk, pura-pura memperbaiki posisi gelas di meja. "Kamu ini ngomongnya bisa aja," kataku dengan suara nyaris bergetar. Ia tertawa kecil, tapi tawanya pelan sekali, seperti takut didengar oleh waktu. Hujan semakin deras. Kami masih duduk di sana tanpa banyak bicara. Di luar, langit semakin gelap, dan dalam cahaya redup itu aku bisa melihat garis lelah di wajahnya, tapi juga ketenangan yang aneh. Rasanya seperti sedang duduk di antara dua dunia, yang satu penuh aturan, dan yang satu penuh perasaan yang belum berani diberi nama. Saat hujan berhenti, aku berdiri untuk merapikan cangkir. Tapi ketika aku berjalan melewatinya, langkahku terhenti. Denny memanggil namaku pelan. "Bu Mira." Aku menoleh. "Terima kasih," katanya. "Untuk apa?" "Untuk ada di sini."
Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya mengangguk, lalu berjalan cepat ke dapur. Tapi di balik langkah itu, hatiku bergetar hebat. Kata-kata sederhana itu bergema di kepala lama sekali, bahkan sampai malam tiba. Ketika Risa pulang, aku mencoba bersikap biasa. Kami makan malam bertiga, membicarakan hal-hal sepele. Tapi saat mataku tanpa sengaja bertemu dengan mata Denny di seberang meja, ada sesuatu di sana, sebuah isyarat yang tak pernah diucapkan tapi sama-sama dimengerti. Malam itu aku sulit untuk tidur. Aku terbaring memandangi langit-langit kamar, mendengarkan suara kipas yang berputar pelan. Di luar, bulan separuh muncul di antara awan. Aku menutup mata, tapi yang kulihat hanya senyum Denny, sorot matanya yang lembut, dan kalimat itu lagi, "Terima kasih untuk ada di sini." Aku tahu sesuatu sedang tumbuh di tempat yang seharusnya tidak, tapi perasaan itu sudah menembus batas sebelum sempat kuhentikan. Seperti air hujan yang diam-diam mencari jalan masuk, tanpa bisa kucegah kemana akhirnya akan mengalir. Malam itu udara terasa lembab setelah hujan turun sejak sore. Rumah sepi, hanya suara tetesan air dari talang di luar yang terdengar berirama. Aku baru saja selesai mencuci piring ketika suara pintu depan berderit pelan. Denny baru pulang, kemejanya setengah basah, rambutnya kusut, tapi wajahnya tampak berbeda, letih, namun entah kenapa ada senyum kecil yang menggantung di bibirnya. "Ibu belum tidur?" tanyanya pelan. "Belum, saya baru saja beres dapur," jawabku sambil menatapnya. "Risa belum pulang?" Ia menggeleng pelan, katanya lembur lagi. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati mulai ada rasa yang sulit dijelaskan. Denny duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong ke depan. Aku memperhatikan dari dapur, lalu akhirnya ikut duduk di kursi seberang. "Mau teh hangat?" tanyaku. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. "Boleh, Bu. Badan rasanya dingin sekali." Aku membuatkan teh dengan tangan gemetar entah kenapa. Ketika ku bawa ke hadapannya, ia menyambutnya dengan kedua tangan, jari-jarinya menyentuh jemariku sekilas. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat napasku berhenti sepersekian detik. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap teh di tangannya, lalu menyeruputnya perlahan. "Rasanya tenang kalau pulang dan lihat ibu di rumah," katanya tiba-tiba, suaranya serak. Entah kenapa, setiap masuk rumah dan lihat ibu di sini, rasanya kayak semua capek hilang. Aku terdiam, mencoba tersenyum, tapi dada ini seolah menolak tenang. Ibu cuma melakukan yang bisa dilakukan. "Rumah harus tetap hidup, Den." Ia mengangguk pelan. "Iya, tapi kadang saya pikir mungkin ibu yang bikin rumah ini terasa hidup." Kata-katanya menggantung di udara. Aku mencoba mengalihkan pandangan ke jendela. Tapi yang kulihat hanya pantulan kami di kaca. Dua orang duduk berhadapan, cahaya lampu temaram, membuat bayangan wajah kami saling bertaut. Aku berdiri, mencoba memutus suasana. Saya ambilkan handuk, biar nggak masuk angin. Tapi saat aku melangkah ke arah kamar, Denny tiba-tiba berkata pelan, "Bu, jangan pergi dulu." Langkahku terhenti, aku menoleh. Tatapannya lembut, tapi matanya seperti menahan sesuatu yang dalam. Aku kembali duduk tanpa banyak kata. Ia bersandar, menatap langit-langit. "Kadang saya iri, Bu, sama orang-orang yang bisa bicara bebas tentang yang mereka rasakan. Saya cuma diam, tapi malam-malam seperti ini saya ngerasa ingin cerita semuanya." Aku menatapnya pelan. "Cerita saja, Den. Kadang hati jadi ringan kalau dibagi." Ia tersenyum miris. "Saya sayang sama Risa, tapi akhir-akhir ini kami seperti dua orang asing, bicara seadanya. Tidur pun kadang dia di kamar duluan, saya di ruang kerja." Aku mendengarkan diam-diam, tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang saling bertabrakan, antara rasa iba dan rasa yang lebih sulit diterima. Dan di saat-saat seperti ini, lanjutnya, saya malah ngerasa nyaman bicara sama ibu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin karena kita lebih sering di rumah, kadang yang dibutuhkan cuma seseorang yang mau dengar. Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Kalau ibu bukan ibu mertua saya, mungkin saya bakal mikir lain." Kata itu menampar pelan, tapi bukan dengan luka, melainkan getaran yang tidak seharusnya ada. Aku tidak menanggapi, hanya menunduk, memainkan ujung selendangku.
Dalam diam itu, aku mendengar detak jantungku sendiri. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Denny berdiri, melangkah ke arah jendela. Hujannya berhenti, katanya pelan. Aku ikut berdiri, berjalan mendekat. Kami berdiri bersebelahan di depan jendela, menatap halaman basah yang berkilau oleh lampu jalan. Suara malam terasa lebih jelas. Serangga, sisa tetesan air, bahkan desah napas kami sendiri. Denny menatap ke arahku. Ibu kadang kesepian gak? Tanyanya tiba-tiba. Aku menelan ludah. Setiap orang pernah kesepian, Den. Tapi biasanya ibu gak mau ngakuin. Ia mengangguk pelan. Saya juga begitu. Kami sama-sama menatap keluar lagi. Entah siapa yang mulai lebih dulu, tapi perlahan jarak di antara kami semakin sempit. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya di sampingku. Hanya beberapa inci saja, tapi cukup membuat seluruh tubuhku kaku. Dan suaraku nyaris tak terdengar. Ia menatapku, dan dalam tatapan itu aku tahu kami sama-sama menyadari sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak tumbuh, tapi sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, Risa. Denny menatap layar, lalu menekan jawab. Halo? Iya, aku masih di rumah. Hujan baru reda. Oh, nggak usah dijemput. Hati-hati, ya. Ia menutup telepon, lalu menatapku lagi. Senyum yang tadi sempat hangat, kini berubah canggung. Saya masuk kamar dulu, Bu, katanya pelan, lalu berbalik. Aku hanya berdiri di sana, menatap punggungnya menjauh. Dalam langkahnya ada keraguan, tapi juga kelegaan yang aneh, seolah kami sama-sama tahu batas itu mulai rapuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tempat tidur lama, menatap foto almarhum suamiku di meja kecil. Aku tidak bermaksud begini, bisikku pada foto itu. Tapi rasanya seperti tersesat di jalan yang hangat. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tahu aku seharusnya menahan diri. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang sudah lama diam, kini perlahan bangun, bukan karena cinta baru, mungkin karena kesepian lama yang akhirnya punya tempat untuk bersandar. Dan malam itu, entah sejak kapan aku mulai menunggu langkah Denny di setiap sore, seperti seseorang yang diam-diam menanti sesuatu yang tak seharusnya dinanti. Pagi itu rumah terasa hening, seolah semua suara sengaja menahan diri. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru menembus tirai kamar, ketika aku dengar langkah pelan di ruang tamu. Aku membuka pintu perlahan. Denny sudah duduk di sofa, mengenakan kemeja putih dan celana kerja, menatap kosong ke arah televisi yang belum menyala. Sudah bangun, Den? Tanyaku pelan, masih dengan suara serak sisa tidur. Ia menoleh, tersenyum lemah. Belum bisa tidur dari subuh tadi, Bu. Aku berjalan mendekat, duduk di kursi seberang. Kenapa? Ada yang dipikirkan? Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Entah, Bu. Rasanya, belakangan ini semuanya jadi rumit. Aku tahu maksudnya. Tapi aku pura-pura tidak mengerti. Kerjaan? Tanyaku. Bukan, jawabnya pelan. Bukan cuma itu. Ada hening panjang di antara kami. Aku bisa mendengar detak jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Ia menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke arah jendela, seperti sedang berjuang dengan sesuatu di dalam dirinya. Ibu tahu, katanya tiba-tiba, kadang seseorang bisa merasa terlalu dekat pada hal yang justru harusnya dijaga jaraknya. Aku menelan ludah, suaranya tenang, tapi ada beban di dalamnya. Denny, ia tersenyum samar. Maaf, Bu, saya cuma ngerasa bersalah. Entah kenapa, aku menatapnya lama, mencoba bicara tapi kata-kata seolah hilang. Dalam batin aku ingin berkata bahwa aku juga merasakannya rasa bersalah yang menempel di setiap pandangan, setiap percakapan yang terlalu hangat. Tapi aku memilih diam. Akhirnya aku berdiri, mengambil alih cangkir di mejanya. Saya buatkan kopi ya. Boleh, Bu. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan air panas sambil mencoba menenangkan jantungku sendiri. Uap dari teko mengepul pelan, sementara pikiranku melayang pada malam-malam sebelumnya tentang tatapan yang seharusnya biasa, tapi terasa terlalu dalam. Tentang perasaan yang seharusnya tidak tumbuh,
tapi justru tumbuh dalam diam. Ketika aku kembali ke ruang tamu, Denny sudah berdiri, siap berangkat kerja. Saya berangkat dulu, Bu. Aku menyerahkan cangkir kopi yang masih hangat. Jangan lupa sarapan. Ia menatapku sebentar, mengambil cangkir itu tanpa berkata apa-apa. Tapi jari-jarinya lagi-lagi menyentuh tanganku pelan, seolah tak sengaja, tapi cukup lama untuk membuatku tidak bisa berpikir jernih. Setelah pintu tertutup, aku terdiam cukup lama di ruang tamu. Aku tahu, perasaan ini mulai salah arah. Tapi yang aneh, bukan keinginan yang mendominasi, melainkan kebutuhan untuk dipahami, untuk didengar, untuk merasa ada lagi. Hari-hari berikutnya terasa lebih lambat. Risa semakin sibuk dengan pekerjaannya. Kadang pulang larut malam, kadang menginap di kantor karena proyek. Aku sering makan malam hanya berdua dengan Denny. Kami berbicara tentang hal-hal ringan cuaca, pekerjaan, bahkan tanaman di halaman. Tapi setiap percakapan kecil itu terasa seperti pijakan di tepi jurang, satu langkah salah saja bisa membuat semuanya runtuh. Suatu malam, hujan turun lagi. Risa menelepon bahwa ia harus lembur sampai pagi. Aku sudah menyiapkan makan malam untuk 2 orang. Dan seperti biasa, Denny pulang dengan wajah lelah. Silakan makan duluan, Den. Saya sudah siapin di meja. Biar makan bareng aja, Bu, katanya pelan. Kami duduk berdua di meja makan. Lampu dapur temaram. Suara hujan di luar jadi latar lembut yang membuat semuanya terasa terlalu tenang. Masakan ibu selalu enak, ujarnya sambil tersenyum kecil. Aku tersenyum tipis. Biasa aja, mungkin karena kamu lapar, ia terkekeh, tapi kemudian diam cukup lama. Tatapannya tidak lagi ke arah piring, melainkan padaku. Ibu pernah mikir nggak kalau waktu bisa berhenti di momen tertentu? Aku menatapnya heran. Maksudnya? Iya, kayak sekarang, rasanya pengen waktu berhenti, supaya saya nggak perlu mikir apa-apa lagi. Aku menunduk. Uap dari nasi hangat seolah menutupi wajahku yang mulai sulit menyembunyikan perasaan sendiri. Jangan bilang begitu, Den, bisikku pelan. Nanti semuanya makin sulit. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih. Mungkin memang sudah sulit dari awal. Kami makan dalam diam. Tapi setiap gerakan terasa berat bukan karena makanan, melainkan karena kata-kata yang tidak sempat diucapkan. Setelah selesai, aku berdiri, membereskan piring. Denny masih duduk di meja, menatap kosong ke arah lilin kecil di tengah meja makan. Ibu, panggilnya pelan. Aku berhenti di dekat wastafel, menoleh. Kalau saya pergi jauh, ibu bakal kangen nggak? Pertanyaannya membuatku terdiam. Kenapa tanya begitu? Nggak tahu, kadang saya ngerasa terlalu nyaman di sini, dan itu menakutkan, Ikup. Aku mencoba tersenyum. Kenyamanan nggak selalu salah, Den, tapi kalau membuat kita lupa arah, mungkin memang harus hati-hati. Ia menatapku lama, lalu berdiri. Ibu selalu bisa ngomong tenang gitu ya? Aku mengangkat bahu. Kalau nggak tenang, saya malah takut kehilangan akal. Ia melangkah pelan ke arahku, berhenti hanya 1 langkah di depan. Hujan di luar makin deras, dan suara petir membuat jendela bergetar. Aku bisa mencium aroma sabun di tubuhnya, dan itu cukup membuat napasku bergetar. Ibu, katanya lirih, kalau saya bilang saya bingung, antara rasa hormat dan rasa yang lain, apa ibu juga ngerasa hal yang sama? Aku menatapnya lama, mata kami saling bertemu dalam cahaya redup. Dalam sekejap, aku tahu tidak ada jawaban yang benar. Karena apapun yang kukatakan, kami sudah terlalu jauh untuk kembali ke titik semula. Tapi aku tetap memilih diam, hanya berkata dengan lirih, jangan tanya itu malam ini, Den. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Maaf, Bu. Aku menatap punggungnya ketika ia berjalan menuju tangga, lalu menghilang ke lantai atas. Ketika pintu kamarnya tertutup, aku bersandar di meja, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu sejak kapan semuanya menjadi serumit ini. Tapi yang kutahu, rasa itu nyata bukan karena keinginan, melainkan karena hati yang lama tidak disentuh siapapun. Di luar, hujan belum juga reda,
Dan di dalam rumah itu kami berdua diam di ruang masing-masing, tapi sama-sama terjaga, memikirkan hal yang sama bahwa ada sesuatu yang sudah berubah selamanya, bahkan tanpa harus disentuh. Malam itu aku sadar, yang paling menyakitkan bukan karena cinta itu salah, tapi karena aku tahu, meski tak pernah diucapkan, kami berdua sudah saling kehilangan sebelum benar-benar memiliki apapun. Sudah hampir 2 minggu sejak malam itu. Sejak hujan dan kata-kata yang menggantung di udara membuat segalanya berubah tanpa benar-benar diucapkan. Rumah ini terasa berbeda. Sunyi yang dulu menenangkan kini menjadi dingin dan berat. Setiap kali Denny dan aku bertemu di ruang tamu atau di dapur, selalu ada jeda canggung di antara sapaan kami. Aku bisa melihat dari matanya bahwa ia berusaha menata ulang jarak, begitupun aku. Tapi entah kenapa, semakin kami mencoba berjarak, semakin kuat bayangan tentang yang tidak boleh kami pikirkan itu menempel di kepala. Risa beberapa kali bertanya kenapa aku tampak murung. Ibu nggak apa-apa kan, katanya suatu sore sambil menyiapkan bekal untuk kerja. Aku hanya tersenyum kecil. Capek saja, Nak. Mungkin umur ia tertawa ringan, tapi aku tahu di balik tawa itu ada sedikit rasa curiga yang samar. Ia terlalu sibuk untuk memperhatikan lebih jauh. Dan mungkin itulah yang membuat aku dan Denny terjebak dalam ruang abu-abu yang semakin sulit dijelaskan. Malam itu aku duduk di teras sendirian. Angin malam membawa aroma tanah basah dan sisa hujan sore. Lampu halaman berkelip pelan karena nyamuk yang menabrak permukaannya. Aku menatap jalan yang sepi, memikirkan banyak hal. Tentang waktu, tentang kesepian, tentang bagaimana rasa bersalah bisa hidup berdampingan dengan kerinduan. Aku tidak sadar Denny keluar dari rumah. Ia berdiri di ambang pintu, lalu berjalan mendekat dengan langkah ragu. "Masih belum tidur, Bu?" tanyanya pelan. Aku tersenyum samar tanpa menatap. "Udara malam lebih jujur, Den. Kadang enak didengar." Ia duduk di kursi sebelahku, menatap halaman yang sama. Lama kami tidak bicara apa-apa. "Akhir-akhir ini saya banyak mikir, Bu," katanya akhirnya. Aku menoleh sedikit. "Tentang apa?" "Semua, tentang Risa, tentang rumah ini, tentang diri saya sendiri." Aku menarik napas panjang. Kalau kita mulai memikirkan diri sendiri, biasanya itu tanda kita mulai kehilangan arah. Ia mengangguk. "Mungkin memang begitu." Ia diam sejenak lalu berkata, "Ibu tahu, kadang saya pengen pergi. Bukan karena marah atau muak, tapi karena takut. Takut terus tinggal di tempat yang justru bikin saya kehilangan kendali." Kata-katanya membuatku menunduk. Kalau itu yang terbaik, pergi mungkin pilihan yang benar. Tapi pergi juga berarti ninggalin ibu. Aku tersenyum getir, dan mungkin itu juga bagian dari yang benar, Den. Suasana malam seolah menelan kami berdua. Tidak ada lagi suara kecuali desir angin dan detak jam dari ruang tamu. Aku bisa merasakan bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir seperti ini. Tidak ada air mata, tidak ada pelukan, hanya keheningan yang saling memahami. "Apa ibu pernah nyesel?" tanya Denny setelah lama diam. Aku menatapnya. "Nyesel karena apa?" "Karena membiarkan saya terlalu dekat." Aku menghela napas pelan. Penyesalan gak datang dari satu orang aja, Den. Kadang dua-duanya salah, karena dua-duanya membiarkan sesuatu tumbuh tanpa dijaga. Ia menunduk, jemarinya menggenggam lututnya sendiri. Kalau saya bisa mundur waktu, mungkin saya bakal lebih hati-hati. Kalau waktu bisa diulang, saya mungkin bakal lebih berani bilang jangan dari awal, jawabku pelan. Tapi sekarang sudah lewat. Kita nggak bisa minta waktu berhenti di titik yang kita mau. Kami duduk dalam diam yang panjang. Aku bisa merasakan angin malam menyentuh wajahku, dingin tapi juga menenangkan. Lalu Denny berdiri, menatapku lama. Tatapannya lembut, bukan seperti seseorang yang sedang menahan keinginan, tapi seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan pahit. "Terima kasih, Bu," katanya lirih. "Buat semuanya. Buat rumah ini, buat kebaikan yang gak akan saya lupa." Aku berdiri pelan. "Jaga Risa baik-baik, Den. Dia butuh kamu lebih dari yang kamu kira." Ia mengangguk pelan, lalu tersenyum dengan mata yang basi. "Ibu juga harus bahagia." Ia melangkah masuk ke rumah, meninggalkanku di teras dengan dada yang terasa kosong.
Aku tahu, di balik pintu itu mungkin ia akan membereskan beberapa hal yang menandakan perpisahan bukan perpisahan fisik, tapi perpisahan hati. Beberapa hari kemudian, Denny benar-benar pindah dinas keluar kota. Risa sempat menangis, tapi juga bangga karena suaminya dapat tanggung jawab baru. Aku hanya diam, ikut memeluknya, sambil berusaha menahan air mata yang nyaris jatuh. Di bandara, saat kami mengantar Denny, ia sempat menatapku sekilas dari jauh. Tidak ada kata, hanya tatapan yang membawa 1000 hal yang tidak pernah sempat diucapkan. Setelah pesawat lepas landas, aku pulang bersama Risa. Sepanjang jalan, aku menatap keluar jendela, melihat langit yang perlahan berubah warna. Semua terasa asing, seperti dunia yang baru saja kehilangan satu nadinya. Hari-hari berikutnya berjalan biasa, tapi ada ruang kosong di setiap sudut rumah. Kadang aku mendengar langkah di tangga yang tak ada wujudnya. Kadang aku menatap kursi kosong di meja makan terlalu lama. Risa tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya bilang, "Ibu kelihatan lebih tenang sekarang." Dan aku hanya menjawab, mungkin karena akhirnya semua sudah pada tempatnya. Malam-malamku kini diisi dengan doa dan ingatan. Aku sering duduk di teras, menatap langit gelap yang dulu menjadi saksi percakapan kami. Aku tidak menyesal karena pernah merasakan, tapi aku menyesal karena membiarkan perasaan itu hidup terlalu lama. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang tersisa dari sesuatu yang tidak pernah sempat menjadi? Jawabannya selalu sama, kenangan yang diam, yang tidak akan hilang, tapi juga tidak akan tumbuh lagi. Suatu malam, aku membuka jendela kamar dan melihat bulan purnama menggantung di langit. Angin lembut membawa aroma yang sama seperti malam-malam dulu. Aku tersenyum kecil sambil berbisik, "Pergilah tenang, Den, di sini semuanya baik-baik saja." Lalu aku menutup jendela, memadamkan lampu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar bisa tidur. Tidak dengan tenang sepenuhnya, tapi dengan kesadaran bahwa beberapa rasa memang diciptakan untuk dikenang, bukan untuk dimiliki. Dan begitulah akhirnya kisah yang tidak pernah dimulai, tapi tetap meninggalkan jejak di hati dua orang yang belajar, dengan cara paling menyakitkan, bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki untuk bisa berarti.